Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dewi Saroh, saya dosen dari Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Teknik Biologi Sel dan Molekuler. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, sebagai syarat untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah Praktikum Biologi Sel dan Molekuler merupakan mata kuliah dari kelompok mata kuliah unggulan yang memiliki bobot praktikum sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang struktur dari asam nukleat, termasuk diantaranya yaitu struktur DNA, proses denaturasi dan renaturasi, proses replikasi dan perbaikan DNA, genetika molekuler, mutasi genetik, kode genetik, dan sintesis protein. Fokus dari mata kuliah ini khususnya di praktikum biologi sel dan molekuler yaitu memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang perkembangan terakhir dan masa depan genetika molekuler termasuk diantaranya khususnya yaitu pemeriksaan PCR. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah teknik biologi sel dan molekuler yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan dalam melakukan teknik dasar pemeriksaan biologi molekuler. Yang kedua, menguasai teori terkait dengan teknik-teknik dasar pemeriksaan biologi molekuler, khususnya yang berhubungan dengan teknologi laboratorium medis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya yaitu 1. Mampu melakukan isolasi DNA dari berbagai sampel, kedua, mampu mengoperasikan PCR, yang ketiga, mampu melakukan proses elektroforesis. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah tersebut, maka disusunlah beberapa bahan kajian. Bahan kajian yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya, yang pertama yaitu isolasi DNA. Dalam isolasi DNA ini nanti, mahasiswa akan melakukan isolasi dari berbagai sampel, diantaranya yaitu sampel darah, kemudian sampel urin, dan sampel dari isolat bakteri. Kemudian yang kedua, melakukan uji kualitatif DNA. Dalam uji kualitatif DNA ini, mahasiswa akan melakukan pengujian hasil dari isolasi DNA dengan menggunakan alat elektroforesis. Yang ketiga yaitu uji kuantitatif DNA. Pada uji kuantitatif DNA ini, mahasiswa akan melakukan pengujian untuk menentukan konsentrasi dan kemurnian DNA dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis. Selanjutnya yaitu amplifikasi PCR. Pada amplifikasi PCR yang pertama akan menggunakan PCR gradien dengan beberapa suhu. Penggunaan PCR gradien ini digunakan untuk menentukan suhu annealing, yang mana apabila telah mendapatkan suhu annealing yang pasti, yang cocok, maka akan dilanjutkan dengan PCR dengan satu suhu. Selanjutnya, setelah amplifikasi PCR dengan satu suhu, kemudian dilanjutkan dengan elektroforesis, dan diakhiri dengan visualisasi hasil elektroforesis. Untuk visualisasi hasil elektroforesis ini dilakukan dengan menggunakan alat gel documentation. Praktikum teknik biologi sel dan molekuler ini merupakan mata kuliah yang menerapkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Dengan menerapkan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Dengan metode yang digunakan berupa simulasi dan pembelajaran berbasis proyek. Untuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara langsung, yaitu antara mahasiswa dengan dosen di laboratorium saat praktikum tersebut dilaksanakan. Sedangkan pembelajaran asinkronus dapat dilakukan melalui Google Classroom yang telah terintegrasi dengan Learning Management System atau LMS. Sedangkan model pembelajaran yang digunakan berupa Flipped Classroom Model, di mana modul dan bahan ajar diunggah pada Learning Management System atau LMS 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum dimulai, sehingga mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diberikan pada saat praktikum. Harapan dari model pembelajaran ini yaitu mahasiswa saat memasuki laboratorium sudah memiliki bekal untuk prosedur dan cara kerja yang akan dilaksanakan.
Untuk karakteristik pembelajaran yang digunakan dalam praktikum ini yaitu interaktif, saintifik, efektif, dan kolaboratif. Pemilihan karakteristik pembelajaran ini berdasarkan dari topik praktikum yang diberikan. Untuk penilaian yang digunakan dalam praktikum ini yaitu dengan menggunakan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Komponen dari penilaian praktikum ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif, kedua yaitu hasil proyek, ketiga yaitu penilaian harian, dan yang terakhir yaitu UTS. Untuk aktivitas partisipatif ini ada 2 poin yang akan dinilai. Yang pertama yaitu kontribusi keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab proyek, yang kedua logbook dan penanggung-jawaban pelaksanaan proyek. Untuk aktivitas partisipatif ini akan dibebankan bobot sebanyak 20%. Selanjutnya, untuk hasil proyek akan dinilai dari 3 poin. Yang pertama yaitu laporan makalah proyek, yang kedua presentasi proposal, dan yang ketiga yaitu presentasi hasil proyek. Dari hasil proyek ini nanti akan dibebankan bobot sebesar 38%. Untuk penilaian harian, ada 2 poin yang akan dinilai. Yang pertama yaitu dari post-test, yang kedua yaitu logbook harian. Untuk penilaian harian ini akan dibebankan bobot sebesar 12%. Sedangkan UTS akan dibebankan bobot sebanyak 30%. Sehingga total dari setiap masing-masing poin tersebut yaitu 100%. Untuk proyek yang akan diberikan yaitu mahasiswa di sini akan dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian dari masing-masing kelompok akan menyusun mini proyek penelitian biologi molekuler. Di sini nanti mahasiswa akan mulai melakukan pengkonsepan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penentuan sampel yang akan digunakan, kemudian dilanjutkan dengan PCR hingga didapatkan hasil yang diharapkan. Untuk tugas ini nanti atau proyek ini nanti akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan primer yang ada di laboratorium, sehingga akan ada diskusi dan akan ada koordinasi antara mahasiswa dengan dosen dan dengan teknisi lab. Diharapkan untuk proyek ini nanti luarannya berupa mahasiswa dapat mengkonsep suatu penelitian berbasis molekuler yang dapat dijadikan bekal oleh mahasiswa untuk tugas akhir. Pustaka yang digunakan dalam praktikum ini diantaranya yaitu e-book, textbook, dan bahan ajar. Untuk bahan ajar yang menjadi acuan utama, yang pertama yaitu bahan ajar teknologi laboratorium medis, biologi sel dan molekuler dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kedua yaitu biologi molekuler, prinsip dasar analisis, yang ketiga yaitu ensiklopedia biokimia dan biologi molekuler. Selain itu, pustaka juga didukung dari jurnal-jurnal yang terintegrasi dari penelitian dosen yang telah dilakukan dan jurnal-jurnal update terkini. Berikut ini merupakan cuplikan dari praktikum teknik biologi sel dan molekuler yang dilaksanakan di Laboratorium Biologi Molekuler Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, kita bertemu lagi ya di praktikum teknik biologi sel dan molekuler. Ya, sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan isolasi DNA. Oke, mungkin kita recall kembali apa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Untuk isolasi DNA-nya kemarin apa saja, Dek? Darah, urin, bakteri. Oke, nanti yang kita lakukan uji kualitatif itu untuk yang sampel darah ya. Nah, untuk sampel darah ini nanti sebelum kita lakukan uji kualitatif, nanti kita prepare terlebih dahulu dan reagen apa saja yang kita perlukan. Yang pasti sudah ada di dalam modul yang sudah kami upload ya di GCR. Kemudian untuk
ini apa uji kualitas sama uji kuantitas ini itu merupakan salah satu metode ya untuk mengetahui keberhasilan dari isolasi DNA. Untuk mengetahui apakah sampel yang kalian lakukan isolasi tersebut itu berhasil atau tidak. Nah, kita masuk ke uji kualitatif terlebih dahulu. Untuk prinsipnya bagaimana? Yaitu dengan memisahkan suatu molekul dalam suatu campuran dengan menggunakan medan listrik. Nah, harapannya dari ini nanti molekul yang dia itu besar, dia jalannya lebih lambat daripada molekul yang kecil, ya. Namun karena ini yang kita lakukan adalah uji kualitatif dari isolat DNA, jadi itu molekulnya masih besar. Jadi kemungkinan hasil yang nanti akan kalian dapatkan itu pita DNA-nya itu ada di atas semua, ya. Berbeda kalau nanti kita PCR. Kalau PCR itu biasanya sudah dalam bentuk fragmen. Nanti beda lagi hasilnya seperti uji kualitas, ya. Nah, untuk elektroforesis ini nanti kita menggunakan gelnya dari gel agarose, ya. Untuk gel agarose sendiri dia berasal dari polimer dengan struktur D-galaktosa dan 3,6 anhidro L-galaktosa. Nah, gel agarose ini dia memiliki daya pemisah yang rendah dibandingkan jenis gel lain, tetapi dia memiliki rentang pemisahan yang tinggi, ya. Jadi di sini sebenarnya jenis gelnya itu ada dua, ada gel agarose, ada gel poliakrilamid, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, untuk uji kualitas ini nanti yang kita gunakan adalah gel agarose. Nah, ini untuk beberapa rentang pemisahnya, ya. Ini yang biasa digunakan tadi menggunakan persentase 1,5% agarose, ya. Nah, itu bisa memisahkan 0,2 sampai 3 kilo basa, ya. Uji kualitatif ya dengan elektroforesis gel agarose, ya. Ini sampelnya tadi sudah disiapkan, ya. Sudah ditowing tadi sampel? Sudah, ya. Tadi berarti kalau sudah ditowing berarti sudah dikeluarkan dari kulkas, sudah di vortex tadi? Sudah. Oke. Kemudian bahan-bahannya agarose, TBE sudah disiapkan semua ini? Sudah. Loading D juga sudah, ya? Sudah. Oke, ya. Nah, ini untuk prosedurnya, ini sama seperti yang ada di dalam modul, ya. Yang pertama, tadi membuat gel agarose 1,5%, yang mana gel agarose ini sudah kalian kerjakan pada saat PA tadi, ya, sebelum masuk, ya. Kemudian, ini berarti tinggal nunggu ini, ya, keras, ya. Nah, nanti kalau sudah keras, nanti bisa mulai di loading, ya. Agarose kalau sudah keras di loading, dimasukkan ke dalam chamber, diisi dengan TBE 1 kali sampai agarnya itu terendam. Nah, setelah itu baru dipipetkan isolat dan ini apa namanya gel red, ya, pewarnanya, ya. Kemudian baru setelah itu dinyalakan power pack-nya untuk di running. Begitu. Sampai di sini untuk prosedur dari elektroforesis untuk uji kualitatif, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, saya lanjutkan, ya, ke uji kuantitatif. Nah, kalau untuk kualitatif tadi kita hanya mengetahui pita DNA-nya itu muncul atau tidak. Berarti untuk mengetahui ada atau tidak isolatnya, ya. Keberhasilan dari uji kualitas, ya, keberhasilan dari isolasi DNA. Tapi kita tahu nih, pitanya itu kira-kira murni enggak, ya, konsentrasinya berapa, itu kita tahu. Karena namanya kualitas ya hanya secara visual aja, hanya mengetahui ada dan tidaknya. Nah, untuk
lebih meyakinkan lagi, kita lakukan uji kuantitatif. Nah, uji kuantitatif ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemurnian dan konsentrasi dari DNA. Ya, sebenarnya untuk uji kuantitatif ini ada dua alat yang bisa digunakan. Bisa dengan elektrofotometer UV vis, bisa dengan spektrofotometer nanodrop. Bedanya di mana? Kalau UV vis itu harus diencerkan, Dek. Karena kan dia kan dalam proses pengamatan sampel itu kan dimasukkan ke dalam kuvet. Ya, nah kalau misalkan nanodrop itu tanpa kuvet, jadi sampel bisa langsung diteteskan di lubang untuk pengamatan. Ya, berarti ini kita menggunakan spektrofotometer UV vis, berarti kita lakukan terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengamatannya nanti kita spektrofotometernya di dua panjang gelombang atau di dua nilai absorbansi, yaitu di 260 dan di 280. Nah, untuk hasilnya nanti yang akan kalian dapatkan itu baru hasil dari 280 itu nilainya berapa, 260 itu nilainya berapa gitu. Nah, untuk mengetahui kemurnian dan konsentrasi itu masih harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Ya. Nah, yang pertama untuk kemurnian itu dihitung dari panjang gelombang 260 dibagi panjang gelombang 280. Hasilnya nanti munculnya berapa, itu dibagi. Ya. Kemudian, kalau untuk konsentrasi, ya, itu dengan menggunakan rumus panjang gelombang 260 dikalikan 50 dikalikan faktor pengencer. Oke. Di sumuran nomor 2 ya. 2 apa di selalu? Enggak, 2 aja. Enggak apa-apa. Ini tegak lurus ya. Nah. Udah masuk, geser-geser coba. Sudah belum? Oke, udah masuk ya. Yuk, pipet. Oke. Udah pipet semua, baru diangkat. Oke. Ya. Oke, diberi label ya. Sesuai kelompoknya ya. Ya. Oke. Nah, ini yang untuk uji kuantitatif sudah siap, berarti kita ada yang naik ke lab instrumen untuk pengamatan dengan spektrofotometer UV vis. Silahkan kalian siapkan, yang dibawa adalah aquabides, tisu, tong sampah, sama hasil pengenceran. Silahkan disiapkan. Kita masuk ke GoToWell dulu kan, ini kan 260. Oke, ini kan sudah 260 ya. Oke, berarti yang pertama kita lakukan untuk blanko terlebih dahulu ya. Oke, bisa disiapkan. Ya. Blankonya berarti nanti dimasukkan ke sini dulu ya. Kemudian dikocok-kocok, dibuang dulu. Ini tutupnya. Yang dipegang yang Kasar. sisi kasar ya. Kemudian dibuang. Oke. Kemudian diisi blanko lagi. Oke. Udah kenceng. Dilap.
Nih, dibuka spektronya. Oke. Yang jernih yang ditembakkan cahaya loh ya. Sudah pas? Sudah, ditutup. Oke, kemudian baru diklik yang tadi, yang kamu sampaikan. Auto zero, ya. Oke, sudah muncul ya. Kemudian itu belangkonya dibuang dulu. Sudah? Oke, nah karena ini tadi di 260 ya, ini saya kasih ini ya tutorial dulu. Nanti silahkan kalian bisa lakukan sendiri-sendiri terhadap sampel kalian ya. Nah, karena ini di 260 berarti kita pindah ke 280. Nah, untuk pindah ke 280 bisa diklik return ya. Kemudian kita masuk lagi ke go to well. Nah, di go to well ini, nah ini ada data is not safe, clear it atau yes. Nah, kalau misalkan kalian nantikan dalam satu kelompok banyak, nah itu silahkan data ini disimpan ya, yang nanti tujuannya untuk di print. Nah, karena ini simulasi di awal yang nanti akan kalian kerjakan sendiri-sendiri, jadi ini saya klik yang no ya. Kemudian kita ubah ke 280. Coba masuk ke go to well lagi deh. Go to well. Oke. Yuk masuk ke go to well lagi. Kemudian diganti absorbansinya dari 260 dipindah ke 280. Nih, absorbansi 280. Oke. Kemudian di enter. Ya. Lakukan kalibrasi lagi. Ya. Langsung kalibrasi udah. Kan ini tadi udah dibilas toh. Ya, langsung dikalibrasi nggak apa-apa. Kenceng ya? Enggak. Klik auto zero, agak dipencet deh. Kemudian ya. Oke, kemudian dikeluarkan dek. Oke, dibuang. Ganti menggunakan sampel. Ya, yang masih sama tadi, yang buat simulasi sampel 1 ya. Ya. Pelan-pelan ya. Oke. Kemudian di lap dulu ya. Klik start. Oke. Nah, nanti yang kalian hitung itu nilai absorbansinya tadi. Kan tadi ada di 260 ada, di 280 ada. Nah, itu nanti kalian hitung dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini tadi Agarus yang sudah kalian elvo ya. Ya, sudah di running. Ini sudah di
taruh di UV tray, silahkan dimasukkan ke gel dock. Dibuka dulu gel docknya. Iya, dibuka. Kemudian dimasukkan. Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Kemudian ditutup. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini ya. Select-nya diklik dulu ya. Kemudian nucleic acid, Iya. kemudian Gel gel red. Kemudian udah. Oke. Jadi langsung di run itu. Langsung diklik run. Bisa dilihat ya, ini ada bandnya, ini sama ini. Itu adalah band hasil dari isolasi. Oke, ini tadi untuk rangkaian praktikumnya ya, kalian sudah melakukan uji kualitatif dengan elektroforesis. Tadi ada bandnya terlihat ya. Kemudian untuk uji kuantitatif dengan spektrofotometer UV vis, tadi sudah ada printout-nya. Silahkan kalian hitung nilai konsentrasi sama nilai kemurnian dari DNA sesuai dengan yang ada di dalam modul tadi ya, perhitungannya. Nanti kalian combine apakah memiliki kemurnian dan konsentrasi yang sama baiknya seperti hasil kualitatif atau tidak ya. Nah, nanti silahkan dituliskan di dalam logbook ya. Kemudian di dalam logbook hasilnya seperti apa dituliskan. Kemudian diberikan pembahasan apabila ada yang perlu dibahas. Entah itu hasilnya baik atau buruk, semuanya tetap dibahas. Begitu ya. Kemudian untuk waktu perkuliahan karena sudah habis, untuk perkuliahan saya akhiri. Nanti silahkan yang PA hari ini nanti membereskan alat dan bahan praktikumnya terlebih dahulu, dikembalikan ke teknisi lab. Begitu ya. Oke, karena tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.